Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Al-Qadri, NPM 211010356. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah Hukum Anti Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di dalam ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melaksanakan prosedur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tema ini berkaitan tentang langsung dengan bagaimana negara menjaga agar iklim usaha tetap sehat dalam melakukan usahanya atau kompetitif, memberikan manfaat besar-besar bagi masyarakat. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum persaingan usaha di Indonesia. Tujuannya utamanya adalah mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan banyak konsumen maupun pelaku usaha. Namun seiring perkembangan ekonomi dan regulasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian membawakan beberapa kemudian penting terhadap mekanisme penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya, cara kita memahami prosedur penanganan perkara pasca Undang-Undang Cipta Kerja harus menyesuaikan dengan sistem hukum terbaru. Landasan hukum yang pertama adalah ada dua pijakan utama dari pembahasan yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu menjadi dasar larangan praktik monopoli. Yang kedua, Undang Nomor 11 Tahun 2020 tadi tentang Cipta Kerja, khususnya yang mengubah beberapa pasal terkait kewenangan KPPU, prosedur penyelesaian perkara, serta kekuatan hukum terhadap KPPU. Salah satu poin penting pasal Cipta Kerja adalah penguatan posisi KPPU, penyederhanaan tata cara penanganan perkara, serta kepastian hukum yang lebih jelas dalam proses keberatan di pengadilan. Prosedur penanganan perkara itu baik sekarang kita melakukan ke inti pembahasannya, yaitu prosedur yang usaha secara garis besar adalah beberapa tahapan dalam prosedur penanganannya. Yang pertama adalah penerimaan laporan. KPPU. Perkara bisa berasal dari laporan masyarakat maupun inisiatif KPPU. Yang kedua, setelah laporan diterima KPPU, melakukan pemeriksaan awal untuk menilai apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Yang kedua, KPPU ini sebelum kita melakukan pengajuan ke KPPU ini ada prosedur penanganan yang kedua, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Tahap ini bertujuan memastikan apakah ada bukti awal yang cukup, dan jika terbukti ada indikasi pelanggaran, maka perkara dilanjutkan pemeriksaan lanjutkan. Yang ketiga ada pemeriksaan lanjutan.
Nah, pemeriksaan kelanjutan ini KPPU memanggil para pihak baik terlapor maupun pelapor untuk melakukan pemberian keterangan kepada KPPU. Bukti-bukti saksi maupun ahli dapat dihadirkan, dan di tahap ini KPPU dapat memberikan kesempatan bagi terlapor untuk menyampaikan komitmen pembuktian, perbaikan, serta sebagai bentuk penyelesaian tanpa harus menunjukkan keputusan final. Ya. Dan yang keempat, putusan KPPU. Setelah pemeriksaan selesai, Majelis KPPU mengeluarkan putusan, dan putusan bisa berupa tidak terbukti ataupun terbukti dan menjatuhkan sanksi administratif seperti denda, perintah pembatalan perjanjian, atau tindakan lain yang akan dianggap adil. Dan terakhir yang kelima adalah upaya hukum pasca putusan, perubahan penting pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, disinilah perbedaan utama sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Pihak yang tidak puas dengan putusan KPPU bisa mengajukan ke pengadilan niaga atau ke pengadilan negeri. Dan yang kedua, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme berubah. Keberatan terhadap putusan KPPU yang diajukan ke pengadilan niaga, bukan lagi ke pengadilan negeri. Yang ketiga, prosesnya pun diatur agar lebih cepat dengan batas waktu yang lebih jelas. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas bahwa putusan KPPU memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, sehingga pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan mudah. Demikian prosedur yang bisa saya sampaikan pada presentasi dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sebelumnya, untuk penutup dalam video ini, Undang Nomor 5 Tahun 99 ini ada dasar hukum atau larangan praktik monopoli di Indonesia. Yang kedua, intinya Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan, terutama dalam mekanisme keberatan atau pelaksanaan putusan KPPU. Tujuannya dalam intinya adalah untuk menciptakan sistem penegakan hukum persaingan usaha yang lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.